Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Ilmiana, kelas 3A, NIM 2301060035, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Himyati MPD. Selamat menyaksikan. Selesai kan? Ya. Dia buat selesai baru? Ya. Oh, perbuatan kita. Yang pertama adalah kebersamaan. Itu perbuatan kita. Kemudian yang kedua, potensi kita sangat baik, terutama siswa-siswanya. Kemudian yang ketiga, budaya kita tepat diatur. Kemudian kita memiliki program-program unggulan. Saja yang empat itu kekuatan. Yang terakhir, memiliki guru yang mumpuni. Program unggulan kita di sini pertama ada pramuka, yang kedua literasi, yang ketiga kita di sini khatim Al-Quran setiap hari Jumat. Amin. Lain. Dengan modal kebersamaan, ya, jika dibandingkan dengan kebersamaan, maka kita dengan apa namanya dapat kemudian program lain Drum kita sudah mencapai juara 1 tingkat provinsi. Anak-anak kita pendidikan literasi dari kelas 1 sampai kelas 6, sebagian besar mereka bisa bercerita dengan baik. Ada bicara hari Selasa, Rabu, dulu mungkin belum ya, udah dulu belum ya. Ya kalian sekarang kalau ada dia bisa mereka berbicara itu sampai 5 menit tanpa teks. Artinya pagi mereka dia membaca, hasil bacaan itu mereka kita terus ceritakan, mereka alhamdulillah.
Kita aja ya. Jadi kalau kita berbicara itu memang kita ini anggap kita baik, tapi apa namanya, kalau kita lihat kegiatan itu di sini kegiatan kita dari jam 7 sudah mulai, sebelum pelajaran inti jam 7.30 di sini kita sudah mulai kegiatan dari jam 7 itu. Nah, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain masih dia apa namanya pelajaran ini, kita sudah dari jam 7 itu kita sudah bisa mengatakan bahwa DSD ini sudah mulai berkegiatan dari jam 7. Apa saja hal yang belum berjalan baik dalam yang belum bisa berjalan dengan baik sebenarnya kalau kita katakan yang dimaksud sama adik program apa program. Kalau berkaitan dengan program, maka sebenarnya semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Cuma ada satu misal khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran ini belum 100% berjalan dengan baik. Cuma apa namanya, daripada tidak dilaksanakan, apa namanya, tidak dilakukan itu maksud saya begini, anak-anak kita kan masih ada yang tapi tidak sempurna. Anak-anak kita masih dia bacanya kurang baik lah begitu. Terus di samping itu masih dia ada beberapa anak yang mengikuti-ikutingan, dalam artian belum dia habis dia baca, misalnya bagiannya ada satu juz gitu, satu juz berempat ya. Terus kemudian ada yang main kucing-kucingan, beberapa anak yang kucing-kucingan, tapi itu harus terbiasa tadi untuk itu. Iya. Ya, apa saja kebodohan serta mendidik maupun tenaga pendidikan yang belum terpenuhi. Kalau apa yang belum terpenuhi, bisa kalau mau kita katakan banyak, ya banyak. Kalau kita mengatakan tidak ada, ya tidak ada. Dalam artian begini, dari pendidik kita sudah cukup. Bangku, meja, dan lain sebagainya sudah cukup. Terus kemudian kemampuan IT teman-teman ini sudah juga dikatakan baik. Ya, hampir semuanya, semua guru bisa komputer dan lain sebagainya. Lain dengan yang dulu. Ya, cuman kita sudah memiliki sebenarnya dari dulu kan kita sudah menggunakan LCD projector untuk kelas 5 4 kelas ini. Cuma sekarang itu kan ada masanya, dalam artian masa pakainya sekian. Dari 5 itu sudah kita beli, sudah lengkap. Cuma sekarang yang 5 ini masanya sudah habis, tinggal mau diganti lagi. Kita udah beli 2, tapi tidak kita pasang lagi di kelas. Kita gunakan sewaktu-waktu kalau guru-gurunya tetap. Jadi segitu itu kita kurang. Kalau internet kita sudah 50 Mbps. Ya, nah, cuman sekarang jangkauannya belum kita tambah supaya dia mencapai di belakang. Nanti rencana kita menggunakan mikrotik untuk supaya memberikan akses ke seluruh kelas ini, sehingga guru-guru bisa kemudian di AMBK sebenarnya kita kalau kita menggunakan teman-teman bisa ketika kemarin. Kalau umpamanya ada untuk disambungkan kita biasa AMBK itu kita pinjam punya teman-teman dan kita miliki beberapa saja laptop.
punya laptop sekian, nggak cukup anak 30. Karena sekolah besar di sini, maka sekolah ini harus tiap AMBK itu 30 orang. Jadi karena pinjam jumlah guru sekian, kita pinjam di teman-teman guru dan sebagainya dengan ditambah dengan data sekolah, maka ya tercapailah 15 ya. Akhirnya untuk ujian AMBK-nya anak-anak ini 2 shift. Pertama 15 orang, lalu 15 orang. Peluang sebenarnya yang namanya peluang untuk kemajuan itu bisa saja kita banyak peluang yang kita bisa lakukan. Peluang untuk menjadi juara itu besar. Nah, tergantung sekarang ini adalah bagaimana kolaborasi juga dengan orang tua. Sudah kita memberikan pelajaran yang bagus sekolah, cuma kalau orang tua tidak menyambut kalau menyampaikan harus ada kerjasama antara orang tua guru, orang tua makanya peluang-peluang kita untuk menjadi juara itu termasuk kemarin beragam itu. Cuman sekarang ini kalau kita untuk ikut berkegiatan di tingkat di tingkat yang lebih tinggi, kecamatan ini dan sebagainya, terkadang terganjal oleh dana. Kenapa saya katakan demikian? Kita sudah menganggap tidak sesuai kebijakan bos dengan jadwal lomba itu. Jadi kadang-kadang lembaga yang mengadakan lomba itu programnya datang belakangan, sementara masa untuk menyusun draft bos itu sudah lewat, akhirnya tidak masuk di situ. Yang terjadi apa? Ketika lomba itu terjadi, maka tidak kita ikut tidak enak, ikut kita membutuhkan kebaikan buat semesta. Siapa dia? Itu yang terlihat. Apa saja yang membuat peluang satuan pendidikan di sini jauh lebih baik dari satuan pendidikan di sekolah yang lain? Salah satu di antaranya kalau kita mau berkegiatan karena jumlah siswa kita banyak, jadi peluang kita lebih banyak. Tentu sekali dana yang kita dapatkan di sekolah ini banyak, dari dana pembinaan dan lain sebagainya. Peluang ini ya karena kita dananya lebih banyak, jadi kita dananya lebih banyak murid kita, bos kita banyak, sehingga peluang kita untuk mengikuti kegiatan kita itu banyak. Lain halnya kalau misalnya sekolah kecil, dananya kecil, nah belum ini belum itu dan lain sebagainya, dananya sudah habis, sehingga peluang mereka lebih sedikit kalau dari segi dana. Untuk hambatan apa saja yang sudah dihadapi dalam satuan pendidikan sekarang? Dalam bidang apa dulu? Dalam bidang Jadi hambatan yang dimaksud harus lebih spesifik sehingga kita bisa menjawab dengan baik. Lebih spesifik. Sebenarnya kita tidak punya hambatan, Pak Haji, kan? Nggak ada hambatan kita di sini. Cuman dalam artian gimana ya? Kita ini ingin ingin lebih baik. Anak-anak kita berakhlak mulia. Jadi yang tadi itu kerja sama orang tua itu belum terjalin dengan baik dalam artian kita juga belum pernah mengumpulkan mereka untuk bagaimana kita bekerja sama agar anak-anak kita ini lebih baik. Adakah perubahan pemerintah yang akan berdampak bagi perkembangan? Ada.
Terus sekarang kebijakan pemerintah Prabowo hari ini dia janji di depan di depan teman-teman guru, pertama akan mensejahterakan guru. Ini dampaknya besar, akhirnya teman-teman kan lebih giat. Nah kalau kita sudah besar gaji kita, masa kita gini aja kerjanya? Paling tidak harus bisa meningkatkan. Kemudian yang kedua, program Prabowo untuk makan gratis itu. Nah, insya Allah mungkin akan mulai nanti pada bulan Januari. 2 kali beri makan, pagi jam 8, nanti mungkin jam setengah 1 setelah pulang anak. Ini peluang bagi kita. Nah, peluang apa? Peluang kita untuk membuat program yang lebih banyak kepada anak kita. Bisa saja kalau dia pulang jam setengah 1, umpamanya pulang sekarang ini. Kalau dia sudah makan di sekolah, kan bisa kita tambah kegiatan nanti sampai jam gitu. Akhirnya yang kaitannya dengan skill, yang ada kaitannya dengan keterampilan dan lain sebagainya. Tentu sekali harapan kita ke depannya akan lebih baik dari sebelumnya. Sekarang kita mau katakan tentang visi misi dan tujuan program pendidikan ini. Nah, Pak Adi, ya visi misi itu canda. 1000 canda. Visi kita 1000 canda. Nah, coba kira-kira Adi apa ya? Hanya 1000 canda itu aja. Udah? Nah, kalau udah ditulis kan sudah. Lupa yang ini. Sehat dulu. Sehat, religius, berbudaya, cerdas, mandiri, dan amanah. Jadinya 1000 canda. 1000 janda, bukan 1000 janda. Ya. Bagaimana kondisi lingkungan serta pendidikan ini dalam penyusunan KSP? Kondisi dalam penyusunan ada di kurikulum. Kita memang kalau kita lihat dari Tadi di bawah kurikulum dan RKT. Bukan tadi bawah. Nah, di bawahnya ya. Dari apa yang lalu tinggal dari kalau kondisi kita di sini, pertama sebagian masyarakat kita adalah petani. Sebagian besar itu adalah buruh tani dan buruh di pasar. Itulah kondisi bagi buruh kita. Hanya sebagian kecil saja yang jadi pegawai dan pengusaha. Dan yang paling penting di sini adalah kita 100% dengan apa kita melakukan perubahan. Yang lain. Apakah kondisi lingkungan berpengaruh terhadap KSP? Sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Hingga dengan kondisi lingkungan kita seperti ini, tentu kita akan buat KTSP ini seperti kondisi yang ini. Nggak bisa umpamanya kita di sini petani, terus kemudian kita akan mengisi dengan kurikulum ini KTSP ini dengan laut kan tidak nyambung, jadi harus nyambung. Apa kondisi di sini maka itu tergantung di sini. Mata pelajaran intra kurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler apa saja yang terdapat dalam satuan pendidikan musikal? Intra, ekstra, mata pelajaran yang itu adalah pertama, ini biasanya kita meliritnya dengan
adanya lomba-lomba biasanya. Itu antara lain kita di MIPA, matematika IPA. Itu ada apa namanya? Ada latihan untuk Olimpiade kita. Kemudian kaitannya dengan keagamaan, kita terus ada pelatihan untuk filsafat, untuk analisa kesehatan, untuk filsafat dan sebagainya. Berapakah jumlah bisa? Berapakah jumlah jam pelajaran efektif dalam satu semester untuk mata pelajaran dalam struktur yang dilakukan? Ada di sini, nggak hafal saya. Mana kita hafal. Kan sudah tanya sama Pak Mariadi tadi kan? Mari ya kalau Ini jam pelajaran agama. Ini kelas berapa ini? Kelas 5 tadi. Ada yang dari kelas berapa? Ini ada di semua ini. Ini kelas 6. Per jam itu 35 menit. Ya. Kelas 6 1 jam sama dengan 30 menit. Per tahunnya 32 minggu. Jadi untuk pendidikan agama misalnya 96 minggu. Terus kemudian jumlah total jam belajarnya 128 untuk agama. Untuk Pancasila 160. Nah, ini kalau saya sebutkan semuanya lebih ada di foto saya caranya kalau mau ya. Dan di foto saja nanti bisa disampaikan. Ini dia bagian dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, termasuk intrakurikulernya ada di sini ya. Ya. Bagaimana proses perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dan lingkup materi dan berdasarkan dengan CV? Kalau yang itu prosesnya dari apa dulu, dari CP, capaian pelajaran itu harus dianalisis dulu ya, dianalisis. Berdasarkan analisis itu nanti akan ketemu materi ya Pak ya, akan ketemu materi dan konten. Konten sama aja. Konten dua yang ditemukan saya. Pertama konten, yang kedua konten, kemudian kemudian kompetensinya apa deh? Kompetensi. Jadi yang pertama keterampilannya, yang kedua adalah materinya itu. Setelah ditemukan, dibuatlah menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu setelah dibagi tujuan pembelajaran baru dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Gitu. Boleh Pak, kami mau jalan-jalan di sekeliling. Boleh, silakan. Jalan-jalan kan wah mulai jalan-jalan itu. Nih, kita nonton. Bagaimana Bapak menilai keberhasilan program atau kegiatan yang diadakan di Provinsi? Jadi nilainya Dari hasil pengelolaan sama kegiatan anak yang mau kesini dan membaca itu kan, kemauan anak untuk membaca itu melihatnya itu anak
mencapai dari kabupaten itu kan, istilahnya untuk lomba di provinsi itu belum ada undangan. Kan bisa ada sini tim pembalap satu untuk mengelola tim atau untuk mengelola tim nggak ada sih. Untuk mengelola tim tapi kalau untuk tantangan mengelola perpustakaan itu banyak sekali. Kalau untuk mengelola perpustakaan itu tantangannya lebih, misalnya ada anak datang baca, kita sebut untuk taruh bukunya untuk kembali sana itu nggak mungkin. Dia ngambil di sana tapi naruhnya di sini. Karena itu anak-anak itu tidak teratur menarik buku kembali. Dan yang seperti tadi itu berantakan. Pulang itu pasti berantakan. Bisa diatur. Yang penting yang jelas anak-anak itu datang sini mau dia ke sini untuk membaca. Dan untuk gairah anak itu untuk membaca buku itu tergantung bukunya. Kalau bukunya kebanyakan baru, iya sering kayak sih. Tapi kalau bukunya model-model lama kayak di buku itu model lama, harga modul gitu, udah mati ya buka kan. Jangan yang begini. Ya. Jemput. Pasti. Soalnya saya ini baru 1 bulan. Ya, jadi super. Soalnya saya mengalami 2 dan sekarang saya di kantor. Mengalami 2 ya cuma sini-sini udah sekitar 12 kita yang pegang. Yang datang itu pasti awal-awal minggu pertama, minggu kedua itu